Ratusan warga Polewali Mandar harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah yang disuplai oleh pihak distributor sebanyak 9 ton ke salah satu agen di wilayah ini. Hal ini terpaksa dilakukan warga lantaran pasokan yang tiba terbatas. Pembelian pun juga mesti dijatah agar semua warga bisa kebagian dengan persyaratan 40 liter bagi pengecer dan 20 liter bagi pedagang gorengan. Sementara untuk keperluan rumah tangga, warga hanya diberikan 10 liter per orang dengan harga Rp14.750.000 per liter. Tak butuh waktu lama, 9 ton minyak goreng curah ini pun ludes diserbu warga. Pedagang atau? Enggak, goreng. Antri di mana? Dapatnya berapa? Ya. Bisa dapat berapa? Cuma 10 liter. Cuma 10 liter dapat ya? Iya. Oh, belum sudah berapa kali datang sini? Belum. Baru datang ini, Pak. Baru Baru tahu. Dari mana, Bu? Dari PK Bata. Ke Bata. Untuk menghindari kericuhan dan menjaga ketertiban saat antrian, sejumlah aparat kepolisian dari Mapolsek Wonomulyo diturunkan ke lokasi. Petugas polisi juga menghimbau warga untuk memakai masker saat mengantri. Pengawasan ini dilakukan guna menghindari adanya aksi penimbunan baik pihak agen maupun dari warga. Jadi ada datang 9 ton dari agen untuk didistribusikan ke wilayah Matakali dengan harga eceran Rp14.250. Namun pembelian dilakukan pembatasan, yaitu jika pembelian yang dilakukan oleh pengecer, maka dibatasi sebanyak 40 liter. Namun kalau bagi pengguna rumah tangga, dibatasi sebanyak 20 liter. Di wilayah Polewali Mandar diketahui hanya terdapat satu agen di Kecamatan Matakali yang mendapatkan pasokan dari distributor dengan pasokan yang terbatas, yakni sebanyak 9 ton. Terbatasnya pasokan yang datang diduga akan memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Sedangkan saat ini minyak goreng premium dijual hingga tembus Rp32.000 per liternya. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Guna mengantisipasi stok bahan pokok di pasar tradisional dan pasar modern selama bulan Ramadan, Dinas Koperasi Perindustrian dan UKM Diskoperindak Provinsi Sulawesi Barat melakukan rapat koordinasi pengawasan harga. Dari harga di pasar-pasar tradisional, pasar regional dan Rapat koordinasi yang membahas tentang pengawasan harga serta kelangkaan bahan pangan jelang dan selama bulan Ramadan ini digelar dengan menghadirkan sejumlah dinas Koperindak dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dan sejumlah pedagang. Selama bulan Ramadan, pemerintah daerah diharapkan turun langsung melakukan pemantauan harga secara rutin, serta melakukan koordinasi dengan pihak distributor agar kelangkaan bahan pokok bisa diantisipasi. Ramadan ini kami menghimbau ke teman-teman kabupaten kota untuk lebih sensitif ke lapangan memantau harga-harga dan melakukan pengambilan. Meminta ke distributor untuk mendatangkan segera ke barang menjual ke daerah-daerah wilayah Sulawesi Barat. Sesuai data kami ini yang harga kenaikan ini cabai aja. Cabai. Iya. Terus yang bahan pokok yang kayak minyak goreng apa sih? Minyak goreng setelah ada surat edaran nomor 9 dan disusul dengan terbitnya Permendak nomor 11 itu harga dikembalikan di pasaran sudah kembali normal dan nggak lagi ada kelangkaan. Diharapkan melalui rapat koordinasi ini dapat meminimalisir kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan, khususnya di setiap kabupaten yang berada di Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, aneka jajanan yakni menu kuliner dan kue tradisional memenuhi kampung Ramadan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pusat penjualan menu berbuka puasa yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat ini pun langsung diserbu warga di hari pertama Ramadan. Beginilah suasana kemeriahan kampung kuliner Ramadan di Kota Mamuju, tepatnya di Jalan AP Petarani.
Pembukaan kampung kuliner Ramadan ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Ba'al Masdar, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rahim, serta Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulbar, Hatta Kainang, yang merupakan Ketua Panitia Kampung Kuliner Ramadan. Pusat penjualan menu berbuka puasa ini pun langsung diserbu warga untuk berburu takjil di hari pertama Ramadan. Dalam kampung Ramadan yang digagas oleh komunitas Kopi Kanne ini menyediakan tempat bagi para pelaku UMKM yang hendak berjualan menu takjil selama bulan Ramadan tanpa dipungut biaya. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat selama bulan suci Ramadan. Selain mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, Kampung Kuliner Ramadan juga dihadirkan agar lokasi tempat belanja menu buka puasa di daerah ini tersentralisasi, hingga warga mudah mencari tempat membeli menu buka puasa dan bebas memilih menu yang diinginkan. Ya, menu yang disajikan ini kalau kita lihat kan bermacam-macam, ada yang berupa es, buah, ada yang makanan-makanan ringan, malah ada makanan berat juga, ada kue tradisional. Ya tentu ini menjadi ikon baru lah di Mamuju ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan terang, ide ini adalah berangkat dari ide teman-teman penggiat Warkop Bonepas Kanne yang kemudian bersepakat untuk membuat kampung Ramadan. Berapa banyak? Stand disiapkan sekitar 100 stand. Kita panitianya memfasilitasi tempat apa segala macam, tidak ada biaya, pokoknya mereka hanya bawa meja menjual. Di tempat ini, panitia menyediakan sekitar 100 stand bagi pelaku usaha atau pedagang kuliner. Kuliner yang mereka tawarkan pun beraneka ragam, mulai dari kue-kue tradisional hingga menu makanan berbagai daerah. Nah, bagi warga Mamuju yang ingin berburu takjil selama bulan Ramadan, Anda bisa mengunjungi Kampung Kuliner Ramadan yang terletak di Jalan AP Petarani, Mamuju. Dari Mamuju, Friendly Christian iNews melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Jangan lupa memakai masker dan jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Sri Untari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tabik. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Kuliner hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.